Oh iya. Oke, mana semangatnya, mana lambaian tangan dan senyumannya di pagi hari? Sambil katakan shalom, saudara. Ya, Shalom. 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 puji Tuhan. Sukacita melimpah atas kita. Biar pagi Amin. hari ini menjadi Amin. awal yang baik untuk kita menjalani hidup kita hari ini lebih baik dari yang kemarin. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. 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 Amin ya. Hmm. Puji Tuhan saudara. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga saudara yang terkasih, belum semua buka kameranya nih. Coba kalau bisa buka kamera, silakan buka kamera. Ditunggu senyuman pagi harinya. Wah, masih banyak yang tertutup ya. Oke deh, nggak apa-apa. Sambil saya tunggu, Bapak Ibu siap-siap untuk buka kamera dan memberikan senyuman yang indah buat jadi berkat ya. Yang penting kita sama-sama buka hati hari ini. Sama-sama yuk kita letakkan tangan di dada saudara. Kita mau berdoa ya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Urapilah setiap hati kami ya Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Selidikilah kehidupan kami senantiasa. Biarlah damai sejahtera Kristus tinggal di dalam diri dan hati setiap kami yang percaya bahwa salib-Mu itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan dan kesempatan untuk boleh merenda kehidupan kami selanjutnya. Kami bisa memperbaiki, kami bisa memperbaharui, bisa saling menguatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang kami ketahui dan kami percaya itu akan menjadi pelita yang nyata di dalam kehidupan kami agar kami tidak dicuri oleh kegelapan dunia ini. Engkau yang mulia yang saat ini berada di tata kerajaan-Mu Tuhan, kami merendahkan diri kami menundukkan hati kami di hadapan tata kasih karunia-Mu. Untuk itu kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami beriman, kami berserah dan kami mengucap syukur. Dan kami siap memuji menyembah Tuhan di awal hari kami sebelum kami menjalani dengan tuntunan firman-Mu dan kami berkemenangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing saudara. Ya, sebagaimana yang Abuna sudah sampaikan tadi, saat ini saya akan mulai share pujian yang akan kita naikkan seperti dengan apa yang kita dengar pujian sebelumnya tadi. Nah, kita naikkan pujian ini ya. Mari kita memuji Tuhan saudara. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukankah
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidupnya, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya saudara. Baik, mari kita langsung buka 2 Tawari pasal 29. Kita akan lanjut. Kali ini kita akan langsung baca di ayat yang ke-7. Sudah siap catatannya? Sudah siap stabilo atau pensilnya untuk diberikan tanda ya? Oke. Dua Tawarikh pasal 29. Kita baca di ayat yang ke-7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Kita baca sekali lagi ayat 10. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Oke. Saudara, pesan hari ini adalah
bicara mengenai sekarang, ya. Dalam teks Ibrani itu istilahnya disebut atah. Katakan atah. Ya, atah itu apa? Bukan entah ya. Atah ini adalah sebuah makna yang berbicara tentang dimensi waktu karena mendesak. Berarti ini sebuah urgency, sesuatu yang urgent dan sangat penting. Jadi nggak bisa ditunda, nggak bisa diubah menjadi nanti, tidak bisa diubah menjadi besok. Tetapi saat ini juga, katakan saat ini juga. Iya. Jadi saudara, apa yang bisa kita aplikasikan dari kata sekarang ini? Yang kita bisa aplikasikan adalah bertindak saat ini juga dengan segera tanpa menunda perubahan rohani yang disebabkan oleh pengaruh dari sisi luar. Jadi ini bicara mengenai keinginan kita sendiri, tekad kita sendiri, bulatnya tekad kita untuk harus saat ini juga saya harus benar-benar memperbaharui, saat ini juga saya harus benar-benar berubah, saat ini juga saya harus benar-benar meninggalkan apa yang selama ini menjadi hal yang membuat Allah murka. Kalau kita lihat di ayat 7 ayat 8, ini adalah gambaran metafora dari orang-orang yang dengan sengaja memadamkan firman Tuhan. Orang-orang yang dengan sengaja memadamkan pelita. Orang-orang yang dengan sengaja menutup pintu hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang dengan sengaja tidak mau terlibat dalam peribadatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Ya, ini bicara mengenai korban ukupan, tidak mempersembahkan, ini bicara mengenai tanggung jawab. Makanya saudara, siapa yang rindu hari ini adalah hari yang penuh dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan dan berkat surgawi, boleh angkat tangannya. Rindu kan mendapatkan mujizat hari ini? Rindu mendapatkan sesuatu yang berbeda hari ini? Seperti itulah kerinduan kita, seperti itulah urgensinya. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah tidak semudah itu seseorang mampu untuk mengambil keputusan, aku mau berubah, aku mau pulih, aku mau sembuh, aku mau semua ini menjadi baik kembali. Karena ada faktor hati, saudara. Ya, faktor hati ini bicara mengenai dengan hatiku. Ya, di sana sekarang di ayat 10, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya. Saudara, di situ tidak ada kata dengan hatiku, tetapi ada kata bermaksud di sana. Nah, kalau dari terjemahan Alkitab versi yang lain, ya, bukan berarti ini tidak asli, sekali lagi, karena kalau penterjemahan pengkajian ini bicara mengenai sebuah faktor studi, ya, studi yang bisa dibandingkan, ya. Namun perbandingannya bukan menunjukkan bahwa yang ini salah, yang ini benar, gitu, tapi untuk memperlengkapi. Jadi kalau bicara mengenai dari kitab Ibrani, translinearnya itu ada satu frase namanya Em Levavi. Katakan Em Levavi. Em Levavi ini kalau ditulis begini, sekarang aku dengan hatiku, baru lanjut ke kata berikutnya, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan bermaksud, kan maksud itu kan berada di dalam hati, ya. Jadi kenapa nggak ditulis seperti itu, Abuna? Mungkin penterjemah yang bertugas mengkaji dan memikirkan bahwa dengan kata bermaksud kita orang Indonesia sudah mengerti. Karena maksud itu pasti ada di dalam hati setiap orang, ya. Tapi paling memperlengkapi jikalau kita membedah perkata, ya. Karena ini artinya bagus, saudara, ya. Ada orang yang bertindak hanya di bagian luar, tetapi tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hati. Tetapi kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita harus berjalan dan bekerja menggunakan berasal dan bersumber dari hati. Dan memang hati ini kan bukan
sesuatu yang bisa ditunjukkan dan bisa dijadikan sebagai sebuah bukti. Karena hati itu yang tahu siapa? Cuma diri kita sama Tuhan sendiri yang tahu. Makanya ada pujian kan? Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ya, di hadapan Tuhan, hati ini tidak ada yang tersembunyi, saudara. Nah, pesan Tuhan hari ini adalah mari kita belajar untuk segala sesuatu kita starting pointnya itu dari hati, dengan hati kita, bersama hati kita, sehingga ini akan menghasilkan apa? Komitmen batin, saudara. Komitmen batiniah. Ketika secara lahiriah kita berkomitmen untuk berubah misalnya, tetapi bagaimana dengan hati kita? Nah, hari ini diingatkan kita harus starting pointnya dari hati kita. Supaya apa, saudara? Supaya terjadi pertobatan sejati. Karena pertobatan sejati dimulai dari hati. Jadi bukan formality gitu, bukan formalitas, tetapi dari hati. Bagaimana jikalau pihak luar dari kehidupan saya ini ada orang-orang yang perlu diyakinkan? Ya, sekali lagi, kalau kita berusaha meyakinkan manusia di luar dari kita, kita pun tidak tahu seperti apa isi hatinya yang mendrive sehingga tidak bisa menerima dan tidak bisa percaya apa yang sudah kita perkatakan dan kita tunjukkan gitu. Jadi intinya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita merujuk kepada konteks ini, Raja Hizkia itu menekankan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ada sesuatu yang sifatnya urgency, segeralah kita harus memperkatakan, sekarang waktunya. Supaya terjadi yang namanya perjanjian, ya. Kalau kita bicara mengenai perjanjian dalam teks Ibraninya, sekarang kita bedah lagi, mengikat perjanjian itu lichrot berit, ya, lichrot berit. Lichrot berit ini kata kerja dari lichrot itu dari karat, yang bicara secara literally adalah memotong, mengacu pada praktek pemotongan korban persembahan dalam perjanjian manusia dengan Tuhan. Sama seperti ketika Abraham harus memotong anaknya Ishak, namun Allah menggantinya dengan domba jantan. Ya. Dan ini perjanjian ini sifatnya mengikat, saudara. Kalau di zaman sekarang, setelah Allah inkarnasi jadi manusia, lambang perjanjian itu diganti dengan, disempurnakan maksud saya, dengan darah anak domba Allah, yaitu sakramen perjamuan kudus. Seperti yang minggu kemarin, kalau minggu kemarin di OIC, setiap minggu pertama adalah ibadah raya disertai perjamuan kudus. Jadi kenapa ada perjamuan kudus? Itu adalah momen di mana kita mengikat kembali perjanjian dengan Allah. Kita rekomitmen dengan Tuhan. Dan yang bisa melakukan dan bisa terlaksana rekomitmen itu adalah jikalau kita mau menyelidiki dan mau merendahkan dan mau menyerahkan hati kita. Makanya dibutuhkan kehendak yang murni dan kesetiaan yang nyata, saudara. Ya. Kalau kita lihat begini, Hizkia sedang mengajarkan kepada para rakyatnya, para stafnya, ya, perwira-perwiranya, semua yang ada di dalam keluarganya. Ayo kita mulai berani untuk merekomitmen, mengikat perjanjian lagi dengan Tuhan sebagai komitmen spiritual. Dan kalau komitmen spiritual ini bicara sebuah komitmen atau perjanjian yang bukan perjanjian biasa. Kalau bicara mengenai kontrak kerja, ini bukan kontrak kerja yang ringan, saudara. Tapi ini adalah sebuah kontrak yang sifatnya mengikat, kesepakatan antara dua belah pihak, yang satu dengan niat yang benar-benar dibarengi dengan tekad yang bulat, yang lain menerima ikatan perjanjian yang dibuat ini.
Sehingga terjalinlah yang namanya disebut sebagai kesepakatan kudus. Nah, kesepakatan kudus ini akan menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan berkat dan juga hal-hal yang sifatnya di luar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar dan timbul dalam hati kita. Karena ada kuasa Allah turut bekerja di dalamnya. Tetapi jikalau kita bermain-main dengan perjanjian yang kita ikat dengan Allah ini akan mengakibatkan konsekuensi moral dan juga konsekuensi rohani dan juga konsekuensi jasmani. Nah, siapkah saudara atau sudahkah saudara kemarin yang pada saat melakukan perjamuan kudus terfikir dan mengerti? Oh, baru mengerti Abu Nani esensinya. Ya, jadi kalau misalnya nanti pada saat ada ibadah perjamuan kudus, ingatlah apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bahwa sakramen perjamuan kudus nih kalau saya proyeksikan ke kehidupan kita sekarang ya, ke kekristenan, itu adalah penyempurnaan dari bentuk kontrak kesepakatan manusia dengan Allah. Yang dulu awalnya Abraham harus mempersembahkan Ishak, namun diganti dengan domba jantan, dan itu menjadi tradisi ritual dilakukan oleh semua bangsa-bangsa yang mengenal Allah, termasuk juga dilakukan oleh saudara sepupu kita. Tetapi ketika Allah inkarnasi jadi daging, jadi manusia, maka korban itu yang diwakilkan oleh domba, diwakilkan oleh sapi, itu disempurnakan lagi oleh darah yang sifatnya sejati, perjanjian yang sifatnya kekal, saudara. Itulah sebabnya Allah harus inkarnasi dulu jadi daging, supaya ia bisa menjadi korban sempurna di kayu salib. Sehingga ketika ia bangkit dari kematian dan kembali ke dalam bentuk kemuliaannya, kita yang masih daging ini melalui perjamuan kudus, kita mengikat kembali perjanjian dengan Allah. Nah, kalau disambung lagi, perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, ya. Kan Tuhan Allah banyak ya. Tapi kenapa harus Tuhan Allah Israel? Ya, dikatakan di sana La Yehovah Elohe Yisrael. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana ditulis dalam kitab suci, bagaimana Allah kali pertama membentuk manusia, lalu Allah kali pertama bertemu dengan Nuh, lalu Abraham dan semuanya. Perjanjian kita dengan pribadi Allah yang kita kenal ini sifatnya eksklusif dan mengandung unsur relasional. Jadi bukan sekedar nilai religiusitas secara umum lah, atau religius secara umumnya gitu. Jadi nggak seumum itu gitu. Makanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia pasti tidak akan setia kepada sistem dunia. Nah, apakah itu adalah saudara dan saya? Pejamkan mata, kita berdoa. Selidikilah hati setiap kami ya Tuhan Yesus saat ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami boleh menyadari dan melihat di mana posisi hati kami selama ini. Terkadang kami bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, tetapi kami tidak berani untuk bertanggung jawab secara moral dan secara hati kami. Karena segala sesuatu starting pointnya kami sering lupa mulai dari hati. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi tantangan hidup kami hari-hari ini, setelah kami dengar kebenaran ini, kami mau terus menyadari bahwa kami beruntung menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Kami sangat beruntung menjadi pengikut Kristus, yaitu menjadi orang Kristen. Kami sangat beruntung untuk bisa mengenal nilai karya salib-Mu, dan kami bisa mengikat perjanjian kami kembali dengan Engkau melalui sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan setiap momen di tempat di mana kami beribadah selama ini, sehingga kami boleh melihat bahwa apa yang Allah janjikan kepada kami sifatnya kekal. Allah, Engkau yang setia. Kami harus menyadari kami seringkali tidak setia ya Tuhan.
Untuk itu ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami hari-hari ini. Dan hamba berdoa ya Bapa, setiap orang yang mungkin sudah mulai lupa dengan nazar dan perjanjian di awal ketika sebelum punya pekerjaan, sebelum punya perusahaan, sebelum punya pelayanan, sebelum menikah, sebelum punya pasangan, sebelum punya anak, biarlah hari ini kami mau rekomitmen kembali. Kami mau belajar kembali. Kami mau memperbaiki kembali. Dan izinkanlah dan perkenankanlah setiap hati kami diubahkan, dipulihkan. Kami belajar untuk mau merendah, kami belajar untuk mau melembutkan hati kami. Kami tidak mengeraskan hati kami sama seperti dosa Musa dan Harun di Mara. Kami mau meletakkan bahwa prioritas hati kami di dalam Yesus Kristus adalah yang pertama dan utama. Kami sangat yakin apa yang kami ikat dengan Engkau, maka itu terikat dengan kuasa kerajaan sorga. Dan dengan demikian kerajaan sorga akan selalu hadir di dalam setiap dimensi dan aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau berdoa untuk Kak Alfi dan juga Ibu Mimi yang hari ini akan berangkat ke Purwokerto, di mana Kak Alfi akan mulai langkah baru di dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan hikmat, marifat, kesetiaan, kekuatan, damai sejahtera. Mulai dari perjalanannya aman sampai tiba di Purwokerto. Dan selama ada di sana, jadikanlah Kak Alfi sebagai biji mata Tuhan, sebagai pelita yang menghidupkan teman-teman di sekitarnya, sebagai garam dan terangmu di sana. Dasar firman Tuhan yang ia sudah dengar dan kenal, dan ia sudah mulai mengalami pertumbuhan, itu akan semakin berakar di sana dan ia akan menghasilkan buah di sana. Apapun yang dikerjakan dan diperjuangkannya dari studinya, Engkau yang akan membuat berhasil dan beruntung. Dengan demikian juga dengan Bu Mimi dan juga Pak Ogi, juga Kak Aldo dan juga Kak Alda sebagai keluarga besarnya. Dan kami semua yang percaya, mari kita buka tangan sama-sama. Terimalah berkat damai sejahtera. Terimalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah rasa syukur betapa besar dan berharganya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jikalau hari-hari ini engkau sedang mengalami goncangan, kiranya berkat sorgawi ini, berkat kekuatan yang Tuhan limpahkan melalui pertolongan Roh Kudus yang kau terima akan memampukanmu menjalani hari ini tetap berkemenangan sama seperti hari-hari sebelumnya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ingat saudara, Tuhan Yesus selalu rindu untuk kita mengikat kembali perjanjian hati kita kepada Tuhan, supaya apa yang dijanjikannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang cukup kita lakukan adalah tetap setia, sabar menanti, sebab Ia Allah yang kekal, Allah yang setia. Perjanjiannya kekal untuk selama-lamanya. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan saudara. Jadi saudara ingat ya, perjanjian Allah yang pertama, mungkin ada yang bertanya, apa sih perjanjiannya? Saudara, bukankah Yesus Kristus ketika lahir, Ia langsung memberikan sebuah perjanjian bahwa apa? Dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Dengan demikian kita tidak perlu ragu bahwa sampai detik hari ini, sampai kapanpun, jangan pernah ragu, Tuhan Yesus selalu ingat dengan perjanjiannya, yaitu Ia menyertai saudara. Amin. Amin. Sampai jumpa besok lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan. Jangan. Terima kasih ya Buna. Shalom Ibu Lani, Ibu Rika, kalian para semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Selamat sekolah, bye. Bunda, makasih. Makasih ya Bunda. Terima kasih, Tuhan Yesus berkatin. Amin.